Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam teman-teman semua. Kembali lagi kita di mata kuliah Principles of Financial Accounting bersama saya Era Trianita Saputra. Ya, pada sesi kali ini teman-teman semua kita akan membahas terkait dengan akuntansi dan nilai waktu dan uang. Jadi jika pertemuan sebelumnya kita telah membahas standar akuntansi, ya, bagaimanakah kita menyusun sebuah laporan keuangan berdasarkan standar-standar, dan ada 4 prinsip dasar akuntansi. Pada sesi kali ini kita akan membahas lebih dalam ya terkait dengan 4 prinsip dasar serta nanti pengukuran berdasarkan akuntansi, contohnya itu seperti apa. Seperti yang kita ketahui ya teman-teman, pada sebelumnya kita telah belajar terkait dengan 4 prinsip dasar ya yang ada di akuntansi ya untuk mencatat dan melaporkan transaksi, yaitu berupa informasi keuangan. Kita mulai ya, yang pertama yaitu pengukuran, pengakuan pendapatan, pengakuan beban, dan pengungkapan penuh. Sekarang kita akan belajar pada aspek pengukuran dahulu, di mana pengukuran sendiri ya secara definisi adalah proses penetapan jumlah uang setiap unsur laporan keuangan. Jadi apabila kita tarik secara sederhana, di dalam sebuah laporan keuangan, terutama di setiap akun terdapat angka-angka ya. Nah, angka-angka di setiap aset, kewajiban ataupun ekuitas atau utang wesel misalnya atau kas ya. Bagaimanakah mengukurnya? Nah, nanti kita akan belajar ya salah satu cara untuk menilai atau mengukur setiap angka yang ada di laporan keuangan adalah dengan nilai waktu uang. Jika nilai nominal sama ya, kita langsung masuk ya teman-teman. Konsep nilai waktu uang itu sendiri apabila kita konsepkan ya uang 1 juta sekarang daripada menerima uang 1 juta 1 tahun lagi. Nah, nanti teman-teman akan belajar terkait dengan present value ataupun future value ya. Nah, bagaimanakah Bu nanti perbedaan terkait dengan present value ataupun future value tersebut? Ketika teman-teman di sini menginginkan menabung atau menginginkan sejumlah uang 2 tahun yang akan datang atau 5 tahun yang akan datang, berapakah uang yang harus saya tabung sekarang? Nah, nanti kita akan belajar terkait dengan nilai yang akan datang ya, bagaimanakah atau berapakah ya nilai akhir apabila kita sekarang menabung sejumlah 10.000 misalnya. Nah, nilai sekarang ketika kita menginginkan uang sejumlah 1 miliar ya, berapakah uang yang harus kita tabung sekarang? Nanti juga teman-teman akan belajar nilai yang akan datang dari sebuah anuitas, future value of an annuity. Ada nilai sekarang dari anuitas, present value of an annuity. Lalu ada anuitas angsuran penuh dan anuitas cadangan penggantian. Kita langsung masuk saja ya teman-teman, dimana yang pertama kali kita akan masuk ke dalam topik nilai yang akan datang atau lebih tepatnya adalah future value. Nah, dimana future value sendiri ya, apabila kita contohkan bersama-sama tadi, ketika teman-teman ya menginginkan uang 2 juta atau teman-teman sekarang menabung 2 juta, setiap tahun atau setiap bulan berapakah nilai atau uang tabungan teman-teman di akhir tahun pertama atau akhir tahun kedua ya. Jadi gimana ya perhitungannya nanti ya terkait konsep future value tersebut. Apabila kita tarik ya teman-teman dengan garis waktu bahwa present value merupakan tahun sekarang, future value merupakan tahun kedua. Ketika kita sekarang mulai menabung sejumlah 2 juta, maka ya di akhir tahun kedua itu berapa? Nah, kita bisa menghitung ya teman-teman dengan menggunakan rumus ya. Future value sama dengan present value dikalikan 1 ditambah bunga dipangkatkan dengan N. Nah, nanti future value factor teman-teman bisa dapatkan selain dengan menggunakan rumus, silahkan download ya tabel future value factor melalui Google. Jadi ada alternatif lain ya ketika teman-teman nih ya Bu terlalu rumit Bu rumus-rumusnya. Nah, teman-teman bisa dapatkan
nilai yang di dalam kurung ya beserta pangkatnya ke dalam tabel. Nah, nanti kita akan belajar bersama di kelas ya. Selain future value, teman-teman akan belajar juga ya terkait dengan present value. Namun pertanyaannya sekarang kita kembali lagi. Apabila ya untuk N-nya sendiri adalah tahunan, ketika pembayaran bunganya itu setiap 6 bulan atau setiap triwulan atau setiap kuartal, bagaimanakah Bu implementasi kasusnya? Bagaimanakah Bu untuk mengerjakan atau menghitung ya teman-teman? Nah, teman-teman bisa hitung dengan menggunakan rumus ya, dimana ketika teman-teman nanti ingin mendapatkan bunga untuk setiap 6 bulan atau semester ya, teman-teman bisa bagi nilai bunganya itu dibagi 2, lalu pangkatnya dikalikan 2. Kenapa Bu? Logikanya seperti ini teman-teman. Karena pada dasarnya bunga ya, bunga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia atau Bank Sentral ya, merupakan bunganya itu per tahun. Jadi apabila teman-teman masuk nih ya ke dalam bank ya, teman-teman mendapatkan informasi bahwa bunga deposito sebesar 5% misalnya. Nah, 5% tersebut merupakan bunga per annual atau per tahun. Apabila teman-teman ingin menghitung secara per 6 bulan, maka teman-teman tinggal bagi saja, karena per semester maka 1 tahun ada 2. Begitu ya teman-teman. Nah, kita lanjut. Apabila dibayarkan setiap 3 bulan, berarti ya F sama dengan ya present value. Sekarang dan kurung buka 1 ditambah I dibagikan 4. Nah, pangkatnya itu dikalikan 4. Nah, kalau setiap bulan bagaimana Bu? Nah, untuk setiap bulan nanti tinggal dibagi 12, lalu pangkatnya dikalikan 12. Nah, ini adalah beberapa cara untuk menghitung ya bagaimanakah ketika saya ya menginginkan uang sebesar 2 miliar ya, saya harus menabung berapa ya. Lalu ketika saya sekarang menabung 2 juta, nilai di akhir tahun kedua itu berapa? Nah, teman-teman bisa menggunakan rumus future value. Oke, kita langsung masuk ke konsep kedua ya teman-teman, dimana present value ya. Ketika kita sudah belajar future value, kita sekarang belajar present value. Nah, present value sendiri merupakan kebalikan dari future value, dimana ketika tadi contohnya saya menabung setiap bulan sebesar 1 juta, berapakah nilai uang saya di akhir tahun kedua? Nah, teman-teman bisa menggunakan rumus future value. Namun berbeda kondisi ketika ya saya di sini ingin uang ya di akhir tahun kedua sejumlah 20 juta. Berapakah uang yang harus saya tabung sekarang ya agar besok mendapatkan uang sebesar 20 juta. Jadi seperti itu. Lalu untuk menghitung ya berapakah nilai sekarang yang harus saya tabung, teman-teman bisa menggunakan rumus ya present value sama dengan future value dikalikan 1/1 plus tingkat bunga dipangkatkan N, dimana ya tingkat bunga hati-hati harus berdasarkan desimal ya, dan pangkatnya adalah tahunnya. Nah, present value factor atau discount factor. Kita langsung masuk ya. Ketika kita sudah belajar future value dan present value, teman-teman sekarang masuk ke dalam konsep anuitas. Bedanya apa Bu dengan konsep-konsep dan kasus-kasus sebelumnya? Ya, anuitas sendiri ya perbedaannya begini. Teman-teman menabung setiap bulan ya secara periodik itu jumlahnya sama ya sampai dengan jangka waktu tertentu. Apakah jumlahnya itu bisa naik atau turun Bu? Tidak bisa. Karena apa? Karena anuitas. Nah, contohnya apa Bu anuitas? 1, teman-teman menabung ya di bank. Lalu yang kedua, apabila teman-teman ya membayar angsuran atas pinjaman dari perbankan. Nah, sifat anuitas sendiri yang pertama, jumlah pembayarannya tetap atau sama, equal payments. Lalu yang kedua, jarak periode antar angsurannya itu sama. Selanjutnya, pembayaran pertama dilakukan pada periode pertama. Nah, ini adalah konsep anuitas. Nah, yang harus digarisbawahi oleh teman-teman adalah
anuitas sendiri ya, jumlah setiap periodenya itu sama ya, pembayarannya itu sama. Nah, sekarang kita belajar terkait dengan apakah anuitas sendiri itu juga ada present dan future value, Bu? Ada. Di mana nanti present value ya, nilai sekarang dari anuitas, teman-teman bisa menghitung ya dengan rumus P sama dengan A dikalikan 1 plus I pangkat N di minus 1 dibagi dengan 1 plus I pangkat N kalikan tingkat bunga ya. Nah, di mana kotak ya yang saya kotakin ini merupakan present value annuity factor. Apakah ada cara lain, Bu? Teman-teman bisa mendownload ya terkait dengan present value annuity factor. Jadi ketika teman-teman tidak ingin menghitung ya dengan rumus ini, silakan ada alternatif lain ya untuk menghitung present value dari anuitas. Ya. Lalu ada rumus yang kedua terkait dengan nilai yang akan datang dari anuitas. Jika SN sama dengan nilai yang akan datang dari anuitas selama N periode, A sendiri adalah anuitas, maka SN teman-teman bisa hitung ya dengan A kali ya 1 ditambah I pangkat N dikurangi 1 dibagikan I, di mana kotak ya yang saya kotakin ini merupakan future value annuity factor. Nilai yang akan datang dari anuitas ya merupakan akumulasi dari pembayaran periodik selama N periode pada tingkat bunga ke I. Nah, ini adalah ya konsep awal yang harus teman-teman perhatikan terkait dengan anuitas. Lalu kita masuk ya teman-teman. Nah, ke contoh yang pertama tadi, bahwa anuitas kita bisa jumpai dalam konsep hutang ya. Anuitas untuk angsuran hutang ya merupakan pembayaran yang diperlukan selama N periode pada tingkat bunga ke I per periode untuk mengangsur sejumlah uang ya atau hutang yang akan diperoleh sekarang. Rumusnya nih ya, teman-teman bisa menghitung dengan cara A sama dengan P dikalikan 1 ditambah I pangkatkan N kalikan I dibagi dengan 1 ditambah tingkat bunga dipangkatkan N dikurangi I. Nah, contoh dia, selain angsuran hutang apa saja Bu yang biasanya ya menggunakan ya rumus untuk anuitas? Satu ya, ketika teman-teman ya ditawari nanti program KPR atau cicilan kartu kredit, nah biasanya ya yang menawarkan biasanya sebelumnya sudah menghitung dengan menggunakan rumus ini. Jadi implementasi awal ya ketika teman-teman mengenal konsep anuitas adalah angsuran hutang. Lalu yang kedua, kita masuk ke dalam anuitas cadangan penggantian, di mana anuitas cadangan penggantian A adalah jumlah yang harus diinvestasikan tiap periode pada tingkat bunga ke I untuk mencapai jumlah yang diinginkan pada akhir periode ke N. Jadi nama lainnya apa? Ini konsepnya menabung ya. Kalau anuitas yang pertama adalah hutang, kalau anuitas yang kedua adalah konsepnya menabung. Jadi teman-teman bisa menghitung ya nilai akhir dengan cara A sama dengan SN dikalikan 1 dibagi 1 plus tingkat bunga pangkatkan N dikurangkan dengan 1 ya. Jadi anuitas cadangan penggantian kita bisa gunakan ya untuk menghitung berapakah nilai uang akhir ya yang akan kita investasikan. Seperti itu, kita ketika menabung setiap bulan sebesar 1 juta, berapakah nilai akhirnya. Nah, ini adalah konsep-konsep anuitas lebih kepada konsep akuntansi dan nilai waktu uang. Untuk ya nanti pembahasan soal maupun tugas ya nanti kita akan bahas di kelas. Jadi silahkan teman-teman, bagi teman-teman yang ingin bertanya terkait kasus atau perhitungan anuitas, boleh ya nanti silahkan tanyakan saja di kelas, jangan malu-malu. Oke, sekian dulu ya untuk materi akuntansi dan nilai waktu uang. Sampai jumpa pada sesi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.